Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya pada hari ini kita kembali berjumpa. Mari kita mengawali pagi hari yang indah ini dengan melakukan doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan sejenak. Mari sebelum semuanya kita lakukan, kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan pagi hari ini. Kami pagi hari ini dalam kondisi yang bugar. Tuhan yang berkati saat kami sebentar lagi akan membaca dan berdoa. Tuhan berkati perenungan kami sehingga perenungan ini menjadi pegangan dalam kehidupan dan menguatkan keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan merenunginya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, pergumulan hidup adalah sebuah hal yang lumrah kita jumpai. Semua orang, bahkan orang yang beriman kuat sekalipun tidak luput dari terpaan ini. Tetapi, apakah pergumulan hidup sepenuhnya hanya dapat dilihat sebagai sebuah kemalangan? Yakobus mencoba membuka mata pembacanya dengan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Alih-alih melihat penderitaan sepenuhnya sebagai sebuah kemalangan, bahkan upah dari kesalahan, Yakobus mencoba untuk melihat dan penderitaan dan pergumulan sebagai sebuah keberuntungan. Wah, berarti kalau kita beroleh kesusahan karena ulah kita sendiri, itu bisa kita anggap keberuntungan juga dong. Wah, enak sekali ya beriman ala Yakobus. Tapi tunggu dulu. Kalau kita menelusuri bahasa Yunaninya, kata pencobaan tertulis peirasmos, yang merujuk atau yang berarti pencobaan yang datang dari luar diri seseorang. Jadi bukan pencobaan atau pergumulan yang terjadi karena kesalahan atau dosa kita loh. Kalau kita sudah bertindak baik dan seturut kehendak Allah, tetapi kita beroleh pencobaan, maka Yakobus mencoba mengatakan pandanglah pencobaan tersebut dengan sukacita.
Mengapa? Karena dalam hal yang demikianlah, dalam pencobaan hidup yang demikianlah, Tuhan hendak menumbuhkan iman dan melatih ketabahan orang percaya. Sejauh setiap orang percaya terus meletakkan kehidupannya di dalam Tuhan. Contoh konkret saat itu yang terjadi dalam konteks kekristenan di zaman Yakobus misalnya, mereka sudah beriman kepada Tuhan, mencoba melakukan hidup seturut Kristus, tapi menderita karena dibenci dunia, mendapatkan siksaan dan seterusnya. Maka dalam konteks yang demikianlah penderitaan yang terjadi dari luar dan kita tidak bisa berbuat apa-apa atasnya, maka beriman dan bertabahlah atas penderitaan tersebut. Penderitaan hidup yang berasal dari luar, bukan dari ulah kita, ibarat cambuk yang membuat manusia semakin terpacu, serta disadarkan bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan kerapuhan, sehingga membutuhkan kemelekatan pada Allah Sang Pemilik kehidupan. Mari kita lihat pergumulan dan pencobaan hidup yang seperti apa yang saat ini kita alami. Mari kita cek apakah pencobaan tersebut berasal di luar kesal atau berasal dari luar diri kita, di luar dari kesalahan atau dosa kita. Jika iya, tersenyumlah dan bersukacitalah, karena Allah sejatinya hendak mengajak kita semua untuk melatih diri semakin berserah dan mengandalkannya dari pencobaan tersebut. Tetapi bagaimana kalau pencobaan tersebut berasal dari kesalahan atau dosa kita? Besok kita lanjutkan lagi nggih pembahasannya. Selamat berefleksi, selamat memeriksa diri. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan yang terkasih, sungguh pagi hari ini Engkau menyejukkan gundah gulana kami, manakala kami saat ini diliputi oleh berbagai pergumulan. Ada banyak pergumulan yang tidak dapat kami cegah datangnya karena asalnya berasal dari luar diri kami. Oleh karenanya berikanlah kami hati yang penuh dengan ketabahan sehingga kami dapat menanggung dengan iman dan mempercayakan pergumulan tersebut hanya di dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur pagi hari ini karena jikalau kami boleh mengingat, hari ini adalah hari pendewasaan dan mengingat kembali bagaimana Tuhan menyertai sejak awal mula kehidupan kami bergereja. Oleh karenanya Tuhan berkati pertumbuhan gereja kami sehingga kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa jikalau sore nanti kami akan bersama-sama melakukan ibadah syukur atas kasih Tuhan bagi gereja kami. Tuhan berkati sehingga kami semua dapat bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kami hendak memulai hari ini. Tuhan berkati karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.